Babat TV Sunnah, belajar agama baru alim. Siapa yang bilang tawasul itu nggak boleh? Tawasul memang disyariatkan. Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah. Berarti bertawasullah kalian supaya itu bisa menyampaikan kalian kepada tujuan yang kalian itu inginkan. Tapi dalam pandangan kita Ahlus Sunnati wal Jamaah dengan orang yang mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah juga, itu berbeda prinsip tawasulnya. Tawasul kita kepada sesuatu yang memang memungkinkan bisa membantu kita. Sekarang jamaah sekalian, bertawasul dengan orang yang mati, kira-kira ada gunanya atau enggak? Bertawasul dengan orang yang dah mati, ada manfaatnya enggak? Sedangkan dia sendiri enggak bisa nolong dirinya, sekarang bisa menolong orang lain. Di mana akal? Ya kan? Dan sekarang kita lihat orang-orang kuburiyun yang mereka itu menyembah kuburan. Kata mereka, kami enggak nyembah. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Dan ini alasan, udah alasan sejak dulu-dulu jemaah. Apa yang mereka jadikan sebagai alasan, yang mereka lontarkan dari mulut mereka itu sudah alasan orang-orang kafir dulu. Orang-orang kafir sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad SAW, ketika didakwahi oleh para Nabi dan Rasul, ketika mereka mengatakan, jangan kalian sembah itu berhala, jangan kalian sembah itu patung, jangan kalian sembah itu kuburan. Mereka mengatakan, ma na'buduhum, kami enggak nyembah mereka kok, illa liqarribuna indana zulfa, atau ilallahi zulfa. Kami enggak nyembah itu kuburan, kami enggak nyembah itu berhala, kami enggak nyembah itu patung. Tapi patung itu, berhala itu, kuburan itu sebagai sarana supaya kami dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk di akal atau enggak? Enggak jemaah. Setiap akal yang sehat, orang yang mengatakan minta kepada ahli kubur, kepada penduduk kubur sebagai bentuk wasilah bertawasul, maka itu enggak diterima oleh akal jemaah. Karena bertawasul itu yang diperbolehkan, satu, dengan nama-nama Allah, kedua dengan sifat-sifat Allah, yang ketiga dengan doa orang yang kita anggap sebagai orang yang soleh. Mungkin atau enggak? Mungkin karena dia masih hidup. Tapi kalau nyala mati, enggak kan boleh. Nyala mati. Tapi kalau masih hidup, Pak tolong doakan saya. Bertawasul itu namanya Pak. Ada tetangga kita ya, yang mereka itu misalkan ingin berangkat haji, dan barangkali dia akan bertemu dengan keadaan di mana dia bisa mendapatkan multazam. Di waktu itu dia mendapatkan saat-saat yang diijabahi oleh Allah. Kita katakan kepada dia, Pak, ketika engkau dapatkan kesempatan bisa sampai di multazam, tolong doakan saya agar saya begini. Itu perantara kita kepada Allah, supaya melalui perantara itu kita bisa mendapatkan tujuan kita. Itu namanya apa? Tawasul. Dan itu diperbolehkan karena dia bisa. Dan ingat jamaah, tawasul yang dibolehkan dalam prinsip kita Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah bertawasul kepada sesuatu yang memang sesuatu itu berkemungkinan bisa memberikan apa yang bisa kita dapatkan. Tapi kalau orang yang mati, berhala, patung, bebatuan, pepohonan, mungkin jamaah? Mungkin jamaah? Enggak. Buktinya kuburan, dia terkadang ketika kena longsong habis, hancur. Kemana itu mayit yang diminta-minta tadi? Kok enggak bisa menyelamatin dirinya sendiri? Terus kita bertawasul kepada dia? Na'udzubillah. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kata Allah Subhanahu wa taala, ibtaghu ilaihil wasilah, cari tawasul, wasilah, ya, bertawasul dengan nama-nama Allah, bertawasul dengan sifat-sifat Allah, bertawasul dengan doa orang yang kita anggap saleh, bertawasul dengan amal saleh kita itu boleh. Bertawasul dengan amal saleh kita itu boleh. Contoh seperti kisah 3 pemuda yang mereka masuk ke dalam gua. Pas mereka istirahat di situ, tiba-tiba batu besar jatuh dari gunung, kemudian pas berhenti menutup mulut gua tersebut. Maka salah satu di antara mereka mengatakan, ud'ullaha bi khalisi a'malikum. Berdoalah kalian dengan amalan yang kalian anggap paling ikhlas. Mudah-mudahan Allah membebaskan, menyelamatkan kita daripada musibah ini. Tawasul atau bukan? Bertawasul dengan amal saleh, Pak. Yang satu mengatakan, saya punya orang tua, ya kan? Saya punya orang tua begini. Yang satu mengatakan, ya, saya ketika digoda oleh perempuan dan seterusnya. Yang satu mengatakan alasan yang lain.
Nah, seperti itu ya. Akhirnya satu berdoa bergeser batu, satu yang berdoa bergeser. Orang yang ketiga berdoa, batu itu pun terbuka. Bertawasul dengan amal saleh kita. Dan juga bertawasul dengan keimanan. Rabbana amanna, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, Rabbana innana sami'na, seperti tadi yang dibacakan oleh imam, Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Ini kalimat tawasul, Pak. Ya Allah, kami beriman. Ya Allah, kami mendengar, ya, seorang penyuruh yang menyuruh kepada kami, an aminu, berimanlah kalian, bi rabbikum, kepada Rabb kalian, fa amanna, maka kami beriman. Berarti kita bertawasul dengan apa? Dengan keimanan kita, Pak. Setelah itu baru kita minta, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Itu permintaan kita. Tapi sebelum kita minta kepada Allah, kita bertawasul dengan keimanan kita juga. Naam.